Nggak ada kata pacaran di sana. Ketika kamu udah pacaran, ya ketika juga kamu harus siap untuk menikahin anak itu. Itu sih yang ngebuat kita akhirnya bikin sebutan film ini sebagai Kembang Deso. Bunga yang sudah bentar lagi mau hancur, direnggut masa depannya oleh budaya dan tradisi yang ada. Di sana pun juga ada calo yang ngejembatanin itu semua. Ngejembatanin itu semua gimana? Maksudnya gini, jadi di sana tuh ada circle dari awal hingga akhir. Jadi dari tamu itu datang untuk mencari perempuan, akhirnya tamu itu berkenalan dengan beberapa perempuan, sampai pada akhirnya di tahap tamu itu memilih satu dari beberapa perempuan yang ada. Ada permasalahan yang dimana masalah ini ya perubahannya cuma sedikit banget dari tahun ke tahun gitu. Bahkan di saat itu setelah film itu selesai, aku pun sempat diundang dengan pemerintah, tapi tidak ada respon hingga hari ini gitu. Perkenalin, aku Putri Novita Firdaus, aku mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Aku sebagai produser dari film Kembang Deso dan aku juga sebagai aktrisnya di film itu untuk ngebangun karakter dari film itu sendiri. Lanjut ke ini ya, langsung bahas film ya. Oke, boleh. Kembang Deso itu sendiri. Film Kembang Deso sendiri itu ngangkat dari fenomena tradisi yang ada di sekitarku, terutama di Kabupaten Pasuruan, di mana masyarakat itu menganggap bahwa budaya itu ya nikah dini gitu. Di mana pernikahan itu ngebuat orang itu kayak memaksa anaknya karena apa? Kondisi ekonomi. Dan ketika budaya itu ada, ketika itu juga budaya itu merenggut masa depannya kita. Ide ini tercetus karena aku berawal dari keluarga, dari rumah. Aku sering mendengar celotehan dari keluargaku, dari kakak nenekku. Di sisi lain, aku adalah anak yang hidup dari keluarga yang hancur karena pernikahan dininya orang tuaku, karena ketidaksiapannya orang tuaku untuk menikah, dan pada akhirnya berdampak ke aku dan adikku yang ngebuat kita itu akhirnya ya udah jadi anak yang gimana sih kalau orang tuanya udah cerai kayak gitu. Nah dari situ timbullah spiritku untuk bisa bangkit untuk keterpurukan yang dari hujatan orang-orang. Soro Bulu, Rembang, jare wong-wong, desa iku ya wis terkenal ambek nikah siri lan kawin dini. Mosok arek sik umur 18 tahun lan sik ambu kencur wis padha dirabekno. Jadi di film ini itu adalah film di mana ngebahas tentang remaja di Desa Orobulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Di situ aku punya teman yang akhirnya kenal lewat dari guru ngaji di sekolahku. Nah, namanya Bu Fauzia, dan di situ ada Emi. Emi adalah perempuan yang dimana saat itu dia lagi berproses untuk mau dinikahin nih sama pacarnya. Karena apa? Karena tradisi dan budaya yang ada di sana. Nggak ada kata pacaran di sana. Ketika kamu udah pacaran, ya ketika juga kamu harus siap untuk menikahin anak itu. Seperti itu. Nah, akhirnya kenapa Kembang Deso itu tumbuh juga, yaitu dari kami bertiga menganggap bahwa Emi adalah kembang yang bentar lagi akan layu karena masa depannya udah direnggut. Hingga pada akhirnya itu juga yang akhirnya nemuin aku lewat festival namanya Eagle Junior Documentary Camp, yang dimana itu dinaungi oleh Eagle Institute Indonesia dari Metro TV. Nah, itu adalah festival film dokumenter pertama di Indonesia yang saat itu di tahunku itu adalah tahun kedua film dokumenter anak yang diproduksi oleh anak-anak gitu, anak-anak SMA. Itu sih. Jadi film ini dibuat karena lomba, film ini dibuat karena rasa awareku ke teman-teman yang ada di Pasuruan yang seusiaku saat itu, karena mereka dipaksa untuk nikah, karena mereka dipaksa untuk bangun rumah tangga, bukan bangun mimpi, kayak gitu. Pesen cewek seredin si kuning ya. Kalau masih perawan ya bisa 30 20 enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ya apa? Ya gelem aku diri. Lah enggak apa-apa. Ya duwe ya. 20 juta ya. Kawin siri. Iya, mas kawin sepeda. Oke. Enggak lah, Pak. Wes gak enak. Sekolah sih, Pak. Sekolah. Oke, kenapa Kembang Deso?
Iya, bahasa kembang desa tanda kutipnya adalah perawan desa. Dimana perawan desa itu kan statement orang selama ini adalah cewek yang cantik, cewek yang bagus gitu. Dan itu ngebuat kita kenapa ngambil ini. Pasuruan terkenal dengan bunga sedap malam yang harum, yang bagus, dan itu adalah lambang dari Pasuruan sendiri gitu. Nah, tapi di sisi lain Pasuruan juga punya luka nih. Lukanya apa? Perawan desa dari sebuah desa di beberapa daerah di kota Pasuruan dan di Kabupaten Pasuruan yang jatuhnya mereka udah gak jadi cantik. Karena apa? Karena budaya, karena tradisi yang memaksa mereka untuk nikah muda, di mana mereka tidak bisa menikmati masa mudanya, tidak bisa menikmati masa bermainnya, yang akhirnya jatuhnya mereka punya anak dan akhirnya hilanglah kecantikan itu. Secara alami, secara batiniahnya dia, secara hati dan kultur dalam diri seseorang kan beda ya. Ketika seorang anak-anak, remaja sama orang yang sudah menikah kayak gitu. Itu sih yang ngebuat kita akhirnya bikin sebutan film ini sebagai kembang desa. Bunga yang sudah bentar lagi mau hancur, direnggut masa depannya oleh budaya dan tradisi yang ada. Di sana pun juga ada calo yang ngejembatanin itu semua. Ngejembatanin itu semua gimana? Maksudnya gini. Jadi di sana tuh ada circle dari awal hingga akhir. Jadi dari tamu itu datang untuk mencari perempuan, akhirnya tamu itu berkenalan dengan beberapa perempuan, sampai pada akhirnya di tahap tamu itu memilih satu dari beberapa perempuan yang ada. Kenalin ya? Jadi kenalin kayak gini. Biasanya kan mereka kayak pengen yang gimana nih, yang cantik, yang gini. Oke, mau kelas yang apa? Ada kelas-kelasnya. Jatuhnya kelas tertinggi saat itu di tahun 2014 ya, film ini aku tekanin lagi, film ini di tahun 2014, yaitu 5 tahun yang lalu, yaitu adalah seharga motor Vario sekisaran di 20 hingga 30 jutaan. Nah, maka dari itu di sini aku sendiri berharap untuk pemerintah bisa aware setelah 5 tahun ini gitu. Bahkan di saat itu setelah film itu selesai, aku pun sempat diundang dengan pemerintah, tapi tidak ada respon hingga hari ini gitu. Nah, di sini di hari ini mungkin aku berterima kasih dengan alam yang udah lagi-lagi ngedukung aku untuk bisa berbicara lewat Kick Andy, lewat teman-teman di Warta Bromo untuk ngomong ke pemerintah bahwasanya nih loh, Pasuruan tuh masih ada ini, ada permasalahan yang dimana masalah ini ya perubahannya cuma sedikit banget dari tahun ke tahun gitu. Setidaknya harapanku di tahun berikutnya udah nggak ada lagi teman-teman yang nikah muda, udah nggak ada lagi teman-teman yang berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Ceritain sedikit dong biar teman-teman pada ini tertarik buat nonton film Indonesia. Oke, buat kalian yang pengen banget dan tertarik untuk nonton film ini harusnya sih, karena gini, film ini kami buat untuk bisa mengedukasi teman-teman bahwasannya di Indonesia sendiri untuk masalah sex education itu masih sangat tabu untuk dibicarakan. Lewat film ini, aku pengen teman-teman bisa menghargai proses hidup dari diri seseorang. Karena apa? Ketika kita nikah di usia muda, satu, mental kita belum siap. Kondisi rahim kita sebagai perempuan juga belum siap. Sama yang aku bilang di awal tadi, yaitu bukan bangun pernikahan, tapi bangun mimpimu untuk jadi lebih baik ke depannya. Karena ekonomi bukan jadi alasan buat kamu berhenti dan memilih untuk menikah, tapi ekonomi akan jadi pacuan buat kamu untuk bisa survive ngadepin hidup yang lebih baik lagi. Karena Tuhan gak pernah tidur, dan aku selalu yakin dan aku membuktikan hingga hari ini dan teman-temanku bertiga bahwasanya kami juga terbatas dengan ekonomi. Kami bukan hidup dari keluarga yang kaya raya, tapi kami bisa survive dan hidup berkembang menjadi anak yang normal dan bisa sampai titik ini untuk gapai cita-citanya kamu.